Aku pernah berpikir bahwa hidupku akan berjalan biasa saja, seperti kebanyakan cowok sesia aku di Jakarta ini. Pacaran dengan cewek, nikah, punya anak, dan menjalani rutinitas kerja yang melelahkan. Tapi semuanya berubah pada sore itu ketika pintu kosanku terbuka tanpa ketukan dan Rea, teman heteroku sejak SMA, berdiri di ambang pintu dengan mata terbelalak melihat aku telanjang bulat setelah mandi. Hati aku langsung berhenti berdetak. Tubuhku membeku, handuk yang seharusnya melilit pinggang tergeletak di lantai. Aku merasa dunia runtuh. Rea, cowok yang selalu aku anggap sahabat terbaik, yang tahu segala rahasiaku kecuali satu ini bahwa aku gay. Bagaimana dia bisa masuk begitu saja? Kunci cadangan yang pernah aku beri untuk darurat, ya Tuhan, kenapa hari ini dia pakai? Astaga, sorry bro. Gue kira lo lagi keluar, katanya tergagap, tapi matanya tidak langsung berpaling. Ada sesuatu di sana, kejutan yang bercampur. Apa? Keingintahuan. Aku buru-buru ambil handuk, menutupi tubuhku yang masih basah, tapi terlambat. Dia sudah melihat semuanya. Rahasiaku yang selama ini aku kubur dalam-dalam, kini terpapar telanjang di hadapannya. Dalam hati aku berperang hebat. Haruskah aku bohong? Bilang ini hanya kebiasaan cowok lajang. Tapi Rea bukan orang bodoh. Kami sudah berteman 10 tahun dari bangku SMA di Bandung sampai pindah ke Jakarta untuk kuliah dan kerja. Dia tahu aku jarang pacaran serius dengan cewek, selalu beralasan sibuk. Tapi dia hetero sejati, punya pacar cantik yang sering dia ceritakan, dan kami sering nongkrong bareng teman-teman lain. Malam itu, setelah dia pergi dengan alasan tergesa, aku tidak bisa tidur. Pikiranku berputar liar. Apa dia akan jijik? Apa besok dia akan bilang ke yang lain? Aku membayangkan persahabatan kami hancur, digantikan tatapan aneh atau bahkan hinaan. Di Indonesia ini, menjadi gay bukan hal mudah. Keluarga konservatif, masyarakat yang masih memandang sebelah mata, teman yang bisa berubah dalam sekejap. Aku pernah mendengar cerita horor dari komunitas online rahasia, tentang orang yang ditinggalkan hanya karena orientasi seksual. Tapi yang paling menyiksa adalah perasaanku sendiri terhadap Rea. Ya, aku mengakuinya dalam hati yang gelap ini, aku mencintainya lebih dari sahabat. Sejak SMA, saat kami sering bolos bareng, nonton bola, atau curhat tentang mimpi masa depan. Senyumnya yang lebar, mata tajamnya, tubuh atletis dari main futsal, semuanya membuat hatiku berdegup lain. Tapi aku selalu tekan perasaan itu karena dia hetero, karena aku takut kehilangan dia sebagai teman. Keesokan harinya, Rea menelepon. Suaranya biasa seperti tidak ada apa-apa. Bro, malam ini nongkrong yuk. Gue ada cerita penting. Hati aku mencelos. Cerita penting. Apa dia mau konfrontasi? Aku setuju meski tanganku gemetar memegang ponsel. Kami bertemu di warung kopi Aurit di Kemang. Dia datang dengan senyum seperti biasa, tapi ada yang berbeda, matanya lebih intens menatapku. Lo kemarin telanjang gitu, gue soket banget, katanya langsung tanpa basa-basi. Aku menunduk, malu setengah mati. Sorry bro, gue lupa kunci pintu. Dia tertawa pelan. Bukan itu. Gue soket karena gue enggak nyangka lo segitu. Bagusnya tubuhnya. Apa? Aku angkat kepala, terkejut. Rea tersenyum miring. Gue hetero loh, tapi kemarin malam gue nggak bisa tidur mikirin lo. Dalam hati aku bergejolak. Ini mimpi atau kenyataan? Rea, teman heteroku, bilang begitu. Tapi ada ketakutan lain, apa ini hanya rasa penasaran sementara? Di masyarakat kita, banyak cowok hetero yang coba-coba tapi akhirnya mundur, meninggalkan luka. Aku tidak mau jadi korban. Malam itu kami pulang bareng ke kosanku. Obrolan mengalir, dari masa lalu sampai rahasia yang selama ini aku pendam.
Aku akhirnya cerita semuanya, bahwa aku gay, bahwa aku pernah jatuh cinta diam-diam pada cowok, tapi selalu sembunyi. Rea mendengar serius, tanpa menghakimi. Saat dia pamit, dia peluk aku lebih lama dari biasa. Gue nggak jijik, Malah, gue pengen tahu lebih dalam tentang lo. Pintu tertutup, tapi hati aku terbuka lebar. Apakah ini awal dari sesuatu yang indah, atau malah petaka? Hari-hari berikutnya, Rea lebih sering datang. Kami nongkrong seperti biasa, tapi ada sentuhan kecil, bahunya menyenggolku lebih lama, tatapannya lebih dalam. Aku bahagia sekaligus takut. Bagaimana jika pacarnya tahu? Bagaimana jika keluarganya yang religius mengetahui? Suatu malam hujan deras, Rea datang basah kuyup. Pacar gue putusin gue tadi, katanya datar. Aku kaget. Kenapa? Dia mendekat, mata basah bukan hanya karena hujan. Karena gue bilang gue lagi bingung sama perasaan gue sendiri. Hati aku berdegup kencang. Rea pegang tanganku. Gue nggak tahu ini apa. Tapi sejak melihat lo kemarin, gue nggak bisa berhenti mikirin. Aku ingin percaya, tapi konflik dalam diri begitu kuat. Aku cinta dia, tapi takut ini hanya eksperimen baginya. Kami duduk berdekatan diam dalam keheningan hujan. Akhirnya, dia condong, bibirnya menyentuh bibirku pelan. Ciuman pertama lembut tapi penuh gejolak. Aku balas, tapi air mata mengalir. Bahagia bercampur ketakutan. Malam itu, kami hanya berpelukan, berbagi cerita sampai pagi. Tapi aku tahu ini baru permulaan. Di luar sana, dunia tidak akan mudah menerima kami. Setelah ciuman itu, segalanya berubah lebih cepat dari yang aku bayangkan. Rea mulai sering menginap di kosanku, dengan alasan terlebih nyaman daripada di rumah kontrakannya yang jauh. Kami berbagi tempat tidur, meski awalnya hanya pelukan dan ciuman ringan. Perasaannya yang bingung perlahan menjadi keyakinan. Dia bilang dia jatuh cinta padaku, bukan hanya penasaran. Tapi konflik dalam hatiku semakin dalam. Aku bahagia memiliki dia, tapi setiap kali melihat foto pacar lamanya di ponselnya yang belum dihapus, aku cemburu buta. Rea hetero selama ini bagaimana bisa tiba-tiba berubah? Apakah ini permanen atau suatu hari dia akan kembali ke normal? Kami mulai menjalani hubungan rahasia. Di depan teman-teman kami tetap sahabat biasa. Nongkrong bareng geng lama, tertawa lepas seperti dulu. Tapi saat sendirian dia jadi milikku. Dia belajar menerima dirinya, membaca artikel online tentang biseksual, bilang mungkin dia memang begitu sejak dulu tapi baru sadar karena aku. Suatu hari, kami pergi ke pantai Ancol saat akhir pekan. Duduk di pasir, melihat sunset, tangannya memegang tanganku erat. Gue serius sama lo. Gue nggak peduli orang bilang apa. Kata-katanya menghangatkan hati, tapi realita menyusul. Saat kami berjalan pulang, ada teman kampus lama yang menyapa. Tatapannya curiga melihat kami begitu dekat. Malam itu, di kos, Rea cerita tentang keluarganya di Bandung. Ayahnya ustaz kecil di masjid kampung, ibunya akti di pengajian. Kalau mereka tahu gue bisa diusir, katanya suara bergetar. Aku peluk dia, tapi hati aku ikut sakit. Keluargaku di Jakarta juga konserati, ayah kerja di bank syariah, ibu guru ngaji. Aku belum pernah cerita pada siapapun selain Rea sekarang. Semakin nyata saat Rea mulai dapat tekanan dari teman-temannya. Ada yang bilang, lo kok akhir-akhir ini jarang sama cewek. Jangan-jangan lo, dan tertawa. Rea marah, tapi diam saja. Pulang ke kos, dia nangis di pelukanku. Gue takut kehilangan semuanya, Tapi gue lebih takut kehilangan lo. Aku juga berperang batin. Setiap malam, aku bertanya pada diri sendiri, apakah layak mempertahankan ini? Di Indonesia, pasangan seperti kami sering jadi bahan gosip, bahkan ancaman.
Aku ingat berita tentang Raya Waria atau pasangan gay yang dipukuli massa. Tapi cinta ini terlalu dalam untuk dilepas. Kami mulai berani kecil-kecilan. Pergi ke kai di daerah yang lebih terbuka, seperti di Scib, di mana ada komunitas yang lebih accepting. Rea excited, tapi aku was-was. Tenang aja bro, katanya, tapi aku tahu dia juga takut. Puncak konflik datang saat pacar lamanya, Rina, menelepon Rea. Dia minta balik, bilang menyesal putus. Rea cerita padaku, suara datar. Gue tolak dia. Tapi aku lihat keraguan di matanya. Malam itu kami bertengkar pertama kali. Lo masih sayang dia, tanyaku keras. Rea diam lalu bilang, gue bingung Ar. Ini semua baru buat gue. Hati aku hancur. Aku takut ini akhirnya. Rea pergi malam itu bilang butuh waktu sendiri. Aku sendirian di kos menangis sampai pagi. Pikiran negatif menyerang, dia akan kembali ke hetero, tinggalkan aku dengan luka. 2 hari tidak ada kabar. Aku gelisah, kerja di kantor pun kacau. Akhirnya dia datang, mata sembab. Gue udah putusin semuanya. Gue pilih lo Ar. Gue nggak mau balik ke yang dulu. Kami berpelukan erat, air mata bercampur. Tapi rahasia mulai bocor. Teman kami, Dika, curiga dan tanya langsung pada Rea. Rea bohong, tapi Dika tidak percaya. Gosip mulai menyebar di grup walama. Rea sama Ardi aneh deh akhir-akhir ini. Aku panik. Rea tenang di depanku, tapi aku tahu dia juga tertekan. Kami putuskan untuk lebih hati-hati, tapi cinta ini semakin kuat di tengah badai. Suatu malam, Rea bilang ingin ke dokter psikolog untuk pahami dirinya lebih baik. Aku dukung meski takut hasilnya. Tapi dia kembali dengan senyum. Dokter bilang normal aja, gue biseksual. Dan gue cinta sama lo. Kami semakin mesra, berbagi mimpi masa depan, mungkin pindah ke kota lain, atau bahkan luar negeri suatu hari. Tapi bayang-bayang masyarakat selalu ada, membuat setiap kebahagiaan terasa rapuh. Hubungan kami semakin dalam, tapi tekanan dari luar mulai tak tertahankan. Gosip di antara teman-teman semakin liar. Dika yang paling dekat selain kami akhirnya konfrontasi langsung. Lo berdua pacaran ya? Jangan bohong, gue liat lo berdua di Ancol mesra banget. Rea marah, bilang itu itnah. Tapi Dika tidak berhenti, sebarkan ke yang lain. Grup wa kami pecah, ada yang diam, ada yang bilang jijik. Beberapa unrian kami di sosmed. Aku merasa dunia mengecil, hanya ada aku dan Rea. Keluarga Rea mulai curiga karena dia jarang pulang ke Bandung. Ibunya telepon, tanya kenapa akhir-akhir ini cuek. Rea bohong, bilang sibuk kerja. Tapi aku tahu, suatu saat rahasia ini akan meledak. Konflik batin Rea semakin hebat. Malam-malam, dia sering terbangun, bilang mimpi buruk tentang ayahnya marah besar. Gue takut, Ar. Kalau ayah tahu, gue bisa mati dipukul. Aku peluk dia, tapi hati aku ikut takut. Keluargaku juga, meski aku belum cerita, tapi ibu sering tanya kenapa aku tidak bawa pacar cewek. Suatu hari, bencana datang. Rina, mantan Rea, datang ke kosanku saat Rea tidak ada. Dia nangis, bilang Rea berubah karena aku. Lo yang nyuruh dia jadi begini. Lo gaikan. Lo rusak dia. Kata-katanya menusuk. Aku diam, tapi dalam hati marah dan sedih. Apakah aku memang perusak? Malam itu, Rea pulang dan aku cerita. Dia marah besar pada Rina, tapi juga pada dirinya sendiri. Mungkin dia benar, Ar. Gue hetero dulu, kenapa sekarang begini? Kami bertengkar hebat, kata-kata menyakitkan keluar. Aku bilang dia pengecut, dia bilang aku egois. Rea pergi lagi, kali ini 3 hari. Aku hancur, pikir ini akhir. Aku sendirian, mikir bunuh diri bahkan, tapi ingat keluarga.
Di Indonesia, banyak cerita gay yang depresi karena tekanan seperti ini. Akhirnya Rea kembali, lebih kurus. Gue ke psikolog lagi. Gue sadar, gue cinta lo beneran. Bukan karena lo paksa, tapi karena lo yang buat gue bahagia. Kami baikan tapi luka tetap ada. Kemudian pengkhianatan kecil terjadi. Rea cerita pada adiknya yang ternyata accepting. Tapi adiknya cerita pada ibu tanpa sengaja. Ibunya telepon Rea, nangis histeris. Kamu sakit apa? Pulang sekarang kita obatin. Rea trauma. Dia bilang ingin putus sementara untuk atasi keluarga. Hati aku remuk. Lo ninggalin gue, tanyaku. Dia nangis, bukan ninggalin tapi gue butuh waktu. Aku setuju meski sakit. Kami pisah sementara. Bulan itu terasa neraka. Aku kerja mekanis, malam nangis sendirian. Rea kirim pesan kadang, bilang rindu tapi keluarga tekan dia untuk tobat. Aku mulai cari dukungan di komunitas online Indonesia. Cerita dengan orang lain, sadar aku tidak sendirian. Banyak yang alami hal sama, cinta terlarang, tekanan masyarakat, keluarga yang tidak paham. Rea akhirnya datang lagi, diam-diam, gue nggak kuat tanpa lo. Kami bertemu rahasia di hotel kecil. Malam itu penuh air mata dan pelukan. Tapi aku tahu ini tidak berkelanjutan. Konflik memuncak saat ayah Rea datang ke Jakarta cari Rea. Dia tahu dari ibu. Ayahnya marah besar, bilang Rea aib keluarga. Rea cerita padaku, suara gemetar. Ayah bilang kalau gue nggak berubah, gue bukan anaknya lagi. Aku dukung Rea, bilang kita bisa kabur bareng. Tapi Rea ragu. Gue nggak mau ninggalin keluarga, Ar. Hati aku terbelah. Cinta ini indah, tapi menyakitkan. Apakah kami bisa bertahan di negeri yang masih sulit menerima kami? Badai semakin kencang. Setelah ayah Rea marah, dia paksa Rea pulang ke Bandung untuk pengobatan. Rea cerita padaku dengan suara putus asa. Ayah mau bawa gue ke Usta, bilang ini pengaruh setan. Aku nangis mendengarnya. Di abad ini masih ada yang percaya gay bisa diobati. Rea tolak, tapi tekanan keluarga berat. Dia hilang kontak beberapa hari. Aku panik, telepon berkali-kali tidak diangkat. Pikiran buruk menyerang, apa dia dipaksa nikah? Apa dia bunuh diri? Cerita seperti itu sering aku baca di forum rahasia. Akhirnya dia hubungi aku dari nomor baru. Gue kabur dari rumah, Ar. Sekarang di terminal. Aku jemput dia, peluk erat di tengah keramaian. Dia kurus, mata cekung. Kami kembali ke kos, tapi aku tahu ini sementara. Rea cerita semuanya, ayahnya pukul dia, bilang lebih baik mati daripada jadi banci. Ibunya nangis terus. Adiknya diam saja. Rea hancur, tapi lebih kuat karena aku. Kami putuskan untuk hidup bareng, cari kontrakan baru di pinggiran Jakarta. Kerja kami cukup untuk itu. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Dika, teman lama, sebarkan foto kami mesra yang entah dari mana didapat. Foto itu viral di grup alumnisma. Kampus lama heboh. Ada yang hina, ada yang dukung diam-diam, keluargaku akhirnya tahu dari tante yang dengar gosip. Ibu telepon, suara gemetar. Benar kamu begitu, nak? Pulang, kita bicara. Aku pulang ke rumah orang tua. Ayah diam 1000 bahasa, ibu nangis. Kamu sakit ya? Kita cari dokter. Sama seperti keluarga Rea. Aku jelaskan bahwa ini bukan penyakit, ini diriku. Tapi mereka tidak paham, bilang ini dosa besar. Aku kembali ke Rea dengan hati berat. Kami saling menguatkan, tapi konflik semakin dalam. Rea mulai minum alkohol untuk lupa, sesuatu yang dulu dia hindari karena agama. Aku takut dia depresi. Suatu malam, kami bertengkar lagi. Kenapa lo nggak lawan keluarga lo lebih keras, tanyaku.
Rea balas, lo gampang bilang, keluarga longgak sepenuhnya tolakan. Salah, keluargaku juga tolak, tapi lebih diam. Rea pergi lagi, kali ini ke bar. Aku cari dia sampai pagi, temukan dia mabuk dengan cowok lain. Hati aku remuk total. Pengkhianatan itu meski dia bilang hanya karena mabuk dan kesepian. Kami baikan tapi kepercayaan retak. Aku mulai ragu apakah cinta ini worth it. Banyak pasangan gay di Indonesia pisah karena tekanan seperti ini. Tapi Rea berubah. Dia cari kerja baru, bilang ingin mandiri total. Kami pindah ke Bogor, lebih tenang. Mulai hidup baru, rahasia tapi bahagia kecil. Tapi masa lalu mengejar. Rina datang lagi, bilang ingin bantu Rean kembali normal. Rea tolak keras, tapi aku lihat dia goyah sesaat. Konflik batin semakin ganas. Aku mikir ninggalin dia untuk bebaskan dia dari dosa ini. Tapi cinta terlalu kuat. Akhirnya, kami hadapi bersama. Rea blokir semua kontak lama, aku juga. Kami fokus pada satu sama lain, cari komunitas support online. Perlahan, luka mulai sembuh. Kami belajar bahwa cinta sejati butuh perjuangan, terutama di negeri seperti ini. Hidup di Bogor terasa lebih damai, meski rahasia kami tetap terjaga rapat. Kami kerja remote, jarang keluar kecuali untuk belanja kebutuhan. Rea semakin accepting diri sendiri, baca buku tentang ikut forum anonim. Aku bangga padanya, tapi luka pengkhianatan kecil dulu masih menggores sesekali. Suatu hari, kabar buruk datang. Ayah Rea sakit parah, masuk rumah sakit di Bandung. Rea gelisah, ingin pulang tapi takut. Gue rindu ayah, Ar. Tapi kalau gue datang, pasti dimarahin lagi. Aku dukung dia pulang, sendirian dulu. Rea pergi, aku tunggu dengan cemas. 2 hari kemudian, dia kembali dengan mata bengkak. Ayah minta maaf, Ar. Sebelum operasi, dia bilang dia salah, yang penting gue bahagia. Air mata kami bercampur. Keluarga Rea perlahan melunak, meski ibu masih sulit terima. Keluargaku juga berubah sedikit. Ibu sering telepon, tanya kabar tanpa sebut itu. Ayah diam, tapi kirim uang lebih, mungkin cara dia tunjukkan sayang. Tapi konflik baru muncul. Di tempat kerja online kami, ada proyek bareng tim baru. Salah satu anggota, cowok gay terbuka bernama Ajar, dekat dengan Rea. Aku cemburu melihat chat mereka ramah. Malam itu aku konfrontasi. Lo suka dia? Rea marah, lo nggak percaya gue setelah semua ini. Kami bertengkar sengit, kata-kata kasar keluar. Rea bilang aku posesi, aku bilang dia lupa pengkhianatan dulu. Rea tidur di sofa, aku di kamar sendirian. Malam panjang penuh penyesalan. Pagi harinya, dia peluk aku dari belakang. Ar. Gue cuma cinta lo. Kami baikan, tapi aku sadar kepercayaan butuh waktu lama untuk pulih. Kemudian pengkhianatan besar terjadi. Dika yang dulu sebarkan gosip hubungi aku. Dia minta maaf, bilang menyesal. Tapi ternyata dia rekam obrolan kami, sebarkan lagi untuk bukti. Video pendek kami mesra bocor di sosmed anonim. Kami panik. Nama kami disebut, alamat kontrakan hampir ketahuan. Ada ancaman online bilang kami dosa. Di Indonesia, hal seperti ini bisa berbahaya, ingat kasus pasangan gay yang diserang. Kami putuskan pindah lagi ke Bali, mungkin tempat lebih toleran. Rea setuju, tapi hatinya berat ninggalin karir di Jakarta. Di tengah kekacauan, Rea bilang ingin nikah simbolis, meski tidak resmi. Gue mau komitmen sama lo selamanya. Aku terharu, tapi realita pahit. Kami adakan upacara kecil, hanya berdua di pantai saat sunset. Tukar cincin sederhana, janji setia. Air mata bahagia mengalir. Tapi tekanan tidak berhenti. Rea depresi lagi, mikir kami tidak akan pernah bahagia di sini. Mungkin kita harus pisah, Ar.
Biar lo aman. Hati aku menjerit. Tidak, aku tidak mau kehilangan dia setelah semua perjuangan. Kami cari bantuan profesional, konselor rahasia. Perlahan kami bangkit lagi. Cinta kami diuji habis-habisan tapi semakin kuat. Kami sadar, di dunia yang keras ini, cinta seperti kami butuh keberanian ekstra. Akhirnya, kami pindah ke Bali. Hidup baru di Ubud, dikelilingi sawah hijau dan udara segar. Kami buka usaha kecil, cai kopi untuk turis. Tempat ini lebih accepting, banyak epat dan lokal yang open-minded. Rahasia kami aman meski tetap hati-hati. Rea semakin bahagia. Dia hubungi keluarganya lagi, perlahan baikan. Ayahnya setelah sembuh bilang terima Rea apa adanya. Yang penting kamu bahagia, nak. Ibunya butuh waktu lebih lama, tapi mulai kirim paket makanan. Keluargaku juga melunak. Ibu datang ke Bali, lihat kami hidup sederhana tapi penuh cinta. Dia nangis, peluk aku. Mama dulu nggak paham. Mama cuma takut kamu susah. Ayah telepon, bilang bangga aku mandiri. Konflik masa lalu perlahan pudar. Gosip lama mati sendiri, orang lupa. Kami hidup tenang berdua menjalani hari dengan pelukan pagi dan ciuman malam. Tapi luka tetap ada. Kadang Rea mimpi buruk, bangun nangis ingat pukulan ayah. Aku juga ingat ancaman online. Tapi kami saling obati dengan cinta. Suatu hari kami adop anak kucing liar, beri nama Harapan. Simbol hidup baru kami. Rea bilang ingin adopsi anak manusia suatu hari, meski sulit di sini. Kami ikut komunitas lokal, bantu orang lain yang alami hal sama. Cerita kami jadi inspirasi bahwa cinta bisa menang meski di tengah badai. Di pantai saat sunset lagi, seperti janji kami dulu, Rea pegang tanganku. Terima kasih udah bertahan sama gue, Ar. Lo yang buat gue jadi diri sendiri. Aku tersenyum, air mata bahagia. Kita berdua yang bertahan. Cinta kita lebih kuat dari apapun. Di negeri yang masih belajar menerima, kami temukan kebahagiaan kami sendiri. Tidak sempurna, tapi nyata. Cinta guys seperti kami, penuh perjuangan tapi indah karena itu. Kini aku tahu hidup tidak selalu mudah, tapi dengan orang yang tepat, segala luka jadi pelajaran. Rea, teman heteroku yang masuk saat aku telanjang, kini jadi cinta seumur hidupku. Kami jalani hari demi hari, penuh syukur dan harapan. Di Bali ini, di bawah langit biru, kami bebas mencinta.